Terbang ke Jepang, terus juga ke Taiwan. Oke. Top 4 waktu itu Top di 4 Taipei Bio City. Terus yang paling gue banggain sih waktu itu wakilin Indonesia ke Red Bull Asia Pasifik. Yo, welcome back to Ngasik, ngasal tapi asik. Oke, sebelum kalian mulai channelnya, mau lihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga pencet loncengnya. Bantu share dan juga komen juga boleh ya. Dibantu ya. Oke, guys, sekarang gue lagi bersama seorang breakdance yang lumayan ternama di Indonesia, yang udah ke Asia. Ya, di sini ada Gecko dan ada Wilson. Oke, Gecko dan Wilson. Ini salah satu di dunia breakdance. Mereka cukup Apa tuh? cukup membanggakan lah Gila. untuk sebuah dunia dance ya. Mereka udah cukup terkenal. Enggak juga. Enggak juga. Yang terkenal mah hostnya itu bentar lagi ya. Anjay, amin. Kan lu juga kecipratan. Iya Dong, ya kan? Bisa. Bisa. Oke, di sini gue lagi bersama dancer-dancer terkenal. Gue mau tahu nih gimana sih prosesnya mereka tuh dari susah sampai mereka punya gelar, punya achievement. Nah, tapi di sini gue mau kasih tau kalian semua dulu. Gue kenal sama mereka ini udah cukup lama, terutama Gecko ini ya. Dulu kenalnya dari mana tuh Dok kira-kira tuh? dari warnet aja. Anak warnet. Dulu anak warnet gue. Anak gabut ya. Oke, gue dulu kenal Gecko itu waktu masih SD kita ya, dari SD ya. Iya, dari SD pertama kali kenal kan diajak berantem kayak gitu. Oh iya, soalnya udahlah gak usah diungkit ya. Itu kebodohan bocah ya, katanya zaman bocah. Jadi gue dulu kenal di SD tuh waktu masih warnet, cuman waktu itu sempat ada game yang mainnya dance. Mungkin kalau kalian kenal games dulu, apa Gek? Break dance tuh waktu masih kecil kan lagi up itu orang pada niruin kayak ngeliat kakak kelas tuh pada lihat break dance keren gitu. Dulu ada game namanya Ayo Dance ya. Iya itu tuh. Dulu ada Ayo Dance ya. Makin ngetren tuh. Jadi akhirnya gue sama Gecko itu kayak tergiur dengan gerakan-gerakan yang ada di gamesnya itu. Akhirnya kita coba untuk latihan bareng. Dan gue udah jadi pertama dari dia. Dari dia bodoh, gue juga bodoh maksudnya. Sekarang juga bodoh ya? Sekarang juga bodoh. jadi dulu kebodohan kita tuh nggak tahu apa-apa, so tahu tapi ya kan. Belajar banting-banting badan bodoh amat ya. Tapi sekarang udah ada, jauh banget perkembangannya, perkembangannya jauh banget. Dulu tuh kita cuma ngeliatin YouTube, nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya sekarang bisa mewakili Indonesia untuk Asia. Gila. Ya, terutama Wilson yang udah punya gelar besar, ya kan. Nah, gue mau ngasih pertanyaan ke lu. Pertama tuh dari Wilson dulu nih, ya kan. Lu tuh mulai breakdance itu dari umur berapa, Wilson? Gua b-boy itu dari umur 9 tahun. Sekarang 21. Udah berapa tahun tuh? Waduh, cukup lama ya? Lama. Gue malas ngitungnya sebenarnya. Udah 11 tahun lah ya. 11 tahun. 11 tahun breakdance. Dan achievement apa aja yang lu dapat dari situ? Buat domestik sih ya lumayan ya, banyak ya kalau. Waduh, banyak banget ya. Tapi kalau buat yang internasionalnya waktu itu pernah ke Prestation Jepang. Gua itu menang di Singapura di Southeast Asia. Jadi terbang ke Jepang, terus juga ke Taiwan. Top 4 waktu itu di Taipei Bio City. Terus yang paling gue banggain sih waktu itu wakilin Indonesia ke Red Bull Asia Pasifik. Itu dipanggil atau emang lu yang ngajuin gimana gitu? Oh, kalau buat Red Bull, itu dulu ada bukan kualifikasi sih sebenarnya. Dia jadi karena di Indo belum ada kualifikasinya. Jadi mungkin diambil tiga nama dari Indo itu buat kualifikasi ke Singapura. Dari Indonesia itu ke Singapura dulu? Ya, ke Singapura. 3 orang itu, 3 dari Indo itu ke Singapura. Di situ baru ada Red Bull BC1 Southeast Asia-nya. Karena di Indonesia nggak ada qualifier, jadi langsung ke Southeast Asia. Di Southeast Asia itu diambil lagi 3 ya buat wakilin ke Asia Pasifik. Nah, kebetulan gue tuh juara 3 di situ. Jadi wakilin Indo ke Asia Pasifiknya di New Zealand. Waduh, mantap lah kata.
Nah, yang gua tahu harusnya di tahun ini kan ada Red Bull lagi kan, ya kan? Itu ada motivasi untuk lu ikut lagi apa enggak sih? Kalau misalkan ada Red Bull ya pasti mau ikut lah, karena kan di B-Boy juga kan paling bergengsi juga Red Bull. Betul. Red Bull BC1 kan. Jadi ya emang itu mungkin jadi faktor utama orang target B-Boy lah semuanya. Oke, itu targetnya ya. Tapi kalau misalkan lu pengen ke Red Bull lagi, apa lu harus ngelewatin kualifikasi lagi atau emang lu bisa ngajuin lagi karena lu sebelumnya udah pernah Red Bull gitu? Ya seharusnya sih kalau mau fair-fairan ya ikut lagi. Bisa tuh? Ya harusnya bisa tuh harusnya? Harusnya ikut kualifikasi lagi. Oke, Ya. jadi dites lagi dulu gitu ya? Iyalah. Karena kan juga B-Boy kan situ juga bukan kita doang yang berkembang gitu. Jadi semua juga kan ikut berkembang. Iya, jadi ya mungkin ada yang lebih berkembang dari kita, ya itu harus fair lah maksudnya gitu. Nah, kalau Geko sendiri nih, lu ikut B-Boy dari tahun berapa, Gek? Gue sih lupa sih, Gue kenal dia lama dan gue breakdance sama dia pertama kali juga bareng. Tapi dia udah duluan sih maksudnya. Tapi gue lupa kapan gitu. Kalau gue kan dari 2010. Oke, beda setahun. Beda setahun, berarti 10 tahun ya gue 10 ya? tahun. 10 tahun. Terus selama 10 tahun itu ada momen-momen yang berkesan lah. Banyak tuh momen-momen berkesan. Dari kayak travelingnya juga seru gitu kan. Kalau misalnya B-Boy kayak gitu kan paling penting kan traveling gitu kan. Kayak cari pengalamannya lewat battle-battle gitu. Tapi kalau menurut gue traveling yang paling oke tuh tahun lalu waktu gue ke Malaysia waktu itu. Oke, Malaysia. Nah, di sana gue sama kru gue Straight Forward itu dapat juara 2 di sana. Juara 2 di Malaysia. Itu udah mewakili Asia seenggaknya ya? Iya. Kalau udah terbang ke Asia kan? Iya. Terus juga yang kedua itu gue menang Indonesia B-Boy Championship, acara B-Boy paling besar lah kalau menurut gue di Indonesia ya kalau menurut gue. Itu tahun lalu juga. Itu gue dapat juara 2 juga. Gitu. Berarti tahun lalu itu gelar lu udah banyak ya? Dapat banyak gelar lu ya? Lumayan lah. Lumayan lah. Daripada lu manyun. Oke. Terus achievement yang paling banyak yang lu dapat itu apa yang paling lu bikin sampai lu bisa ngedapetin benefit kayak kerjaan misalkan. Contoh kan biasanya kalau misalnya orang udah terkenal nih. Orang kalau udah terkenal atau udah banyak yang peminat-peminat dari sosial media ya biasanya kan. Biasanya kan ada yang pengen sponsorin. Ada nggak sih lu pernah dapat sponsor sesuatu gitu? Kalau itu gue ada. Gue kalau kayak gitu dapetnya dari kampus gue sendiri, dari UMN. Oke, UMN. Jadi tuh UMN. gue waktu pertama kali masuk UMN itu teman gue sih sebenarnya yang pertama kali ngajuin tuh si Ferry namanya ada. Oke. Jadi tuh pertama kali gue masuk UMN itu katanya tuh UMN bisa support kayak dalam bentuk dana untuk orang yang punya bakat gitu. Dia bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya teman gue ini nanya ke UMN, bisa nggak sih kalau misalkan kita punya bakat terus dikasih dana lewat UMN terus kita terbang buat ikut kompetisinya, dia bilang gitu. Oh bisa. Sejak saat itu gue sama teman-teman gue dari UMN juga itu minta dana ke UMN terus untuk support kita buat ke luar daerah gitu untuk ikut lomba gitu. Oh berarti sponsornya udah langsung dari UMN ya langsung dari UMN untuk langsung. Ngebiayain semuanya ya? Dari kayak hotel, terus registrasinya, plus tiket pesawatnya itu dapat semua. Enak ya? Jajannya, iya. Lumayan ya? Gue tuh kalau kenal si Geko dulu tuh masih latihannya gimana sih kita? Lontang-lanting ya, nggak punya spot, nggak pernah apa. Kayak dulu latihan kita kan di lapangan basket. Lapangan Masih basket. ada kerikil-kerikil itu kecil aja. Kalau pulang berdarah-darah dikit lah. Lecet-lecet gitu kan dulu kita tuh. Tapi hasil ada. Hasil ada. Makin lama kan tempatnya jadi makin upgrade tempatnya yang bagus gitu. Yoi. Jadi pernah kita di CP pernah ya Central Park ya? Central Ikut sama Park orang-orang komunitas di sana ya? Iya, kalau dulu kan emang ada komunitas di Central Park tuh, B-Boy kan, jadi rame banget, kita suka gabung kan dulu di situ. Oke. Gua ikut breakdance itu nggak setahun doang ya, setahun atau berapa ya? Ya setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun ya, tapi gua nggak jelas sih kan. Kadang gua latihan, tapi lama-lama gua hilang. Gitu. Hilang. Cuman di sini sih gue mau ngasih tau kalian semua ya, sebenarnya tuh dari bakat orang-orang yang udah ngebawa internasional ini seharusnya sih ya, gue berharapnya di negara ini bisa dikembangkan dari dunia dance, terutama kan mereka juga punya talenta yang harus dipandang kan, maksudnya dia harus dilirik loh, dia punya talenta yang bagus gitu. Jadi kenapa enggak gitu, kenapa? Jadi gue ngeliat tuh kayak di Indonesia tuh kayak orang-orang ngelihat dance itu kayaknya buruk gitu. Ngelihat dance itu kayaknya nggak menarik, nggak apa. Padahal mereka nggak merasakan betapa susahnya. Karena gue ngerasain, jujur, mereka harus kreatif banget. Bikin koreo, bikin gerakan. Gue udah mau mati rasanya. Gue bilang, gue bikin koreo apa? Ngestak otak gue bilang.
Gue nggak sekreatif mereka maksudnya gitu. Otaknya ngeheng. Iya jadi ngeheng gue. Kemarin kan sempat kejadian COVID ya. Ya. PSBB, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian tuh di dalam dunia dance itu susah atau enggak sih? Oh, dari siapa dulu nih? Dari gua. Dari Wilson boleh, Wilson dulu. Ya kalau misalnya aktif sih ya semua juga kan nggak aktif kan. Ya mungkin kalau misalkan buat ngisi luang itu ya tetaplah latihan. Oh latihan masih? Ya latihan harus gitu. Oke. Itu latihannya tapi masih di luar atau lu kan di rumah aja kan kemarin? Hashtagnya di rumah aja. Ya kan kan latihannya nggak harus kayak tempat gede kan, kita masih bisa latihan fisik. Ya, Nggak nabrak lu di tempat kecil ya? ya nabrak. Ya nabrak. Ya mau enggak mau. Ya mau nggak mau. Ya tapi kan ya kita masih bisa belajar kayak latihan balance ya kan. Nah, balance. Terus kita latihan kayak something yang dikit-dikit tapi bisa buat berkembang lah gitu. Oke, banyak gerakan yang harus dilatih lagi ya. Iya. Biarpun itu masih dibilangnya gampang, tapi kita tetap harus lancarin Iya. misalkan. Itulah pendapatnya. Kalau lu sendiri, Gek? Di pas pandemi Pas kemarin. pandemik ini nih ya. Mm-mm. Jadi waktu pandemik pertama kali dimulai tuh, nah ini tempat latihan gue nih di sini nih. Nah, ini tempatnya ya. tempat latihan gue nih. Bagus ya tempatnya ya. Iya, Dulu mah di lapangan kerikil-kerikil, sobek-sobek badan gua. Soalnya gue kebetulan berpindah rumah ke sini. Spot. Oke, jadi pertama kali pandemik tuh tempat latihan gue di sini tuh ditutup dulu tuh. Jadi waktu ditutup pertama kali itu, gue udah bingung tuh, anjir mau latihan di mana nih gitu kan. Jadi waktu bingung kayak gitu, gue terpaksa buat latihan tuh di rumah walaupun cuma kayak ngeluangin waktu 10-15 menit tapi kasih kayak ngelatih gerak-gerak kecil sih kalau gue itu doang. Jadi walaupun kayak hari ini gue latihan dikit-dikit doang, walaupun gak nemu apa-apa yang seenggaknya tuh dilatih gitu, ada yang dilatih seenggaknya gitu. Oke, berarti Walaupun tempat kecil ya, biasanya orang mau tempatnya gede mulu gitu. Iya benar. Berarti Berarti talenta itu emang harus tetap dilatih ya. Iya. Biarpun kita lagi keadaan yang susah kayak kemarin, kita nggak ada yang tahu kan. Tetap harus dilatih biarpun dimanapun tempatnya gitu. yeps, Lu pernah nggak kayak latihan-latihan di jalanan aspal gitu? jalanan aspal, semen halus pernah sih. Waktu Semen di mall SMS dulu waktu masih tahun. Kan ada lu juga waktu Oh itu. iya, itu ada gua. Enggak maksudnya kalau di aspal yang keras gitu. Oh, iya. Jujur, gua pernah goblok sih. Gua pernah nyoba ya kan. Ada gerakan namanya windmill. Kalau kalian tahu itu bisa dibilangnya kalau orang yang nggak ngerti windmill tuh yang muter-muter di lantai ya. gini. Itu muter-muter di lantai. Semua muter-muter. Iya, semua muter-muter ya. Tapi bedanya kan ada yang terbang, ada yang apa nggak ngerti kan. Ini muter-muter di bawah maksudnya. Jadi gue pernah nyoba latihan di aspal tuh. Windmill, sobek semua badan gua. Oh itu salah siapa itu? Itu salah gue sih, goblok gua. Kebodohan itu nggak usah ditiru, itu kebodohan hakikah itu kan misalnya. Nah makanya gue mau nanya lu pernah nggak ngelakuin hal bodoh kayak gue kayak gitu? Mungkin pernah tapi gue lupa kali ya, atau gue nggak mau ngasih tahu. Gak pernah tapi gue lupa. Tapi Lupa. pasti kayak pernah deh. Harusnya sih pernah ya. Lu Ton, kalau lu? Lupa juga kayaknya. Tapi kayaknya sih pernah. Enggak, ini orang ada nggak mau ngungkapin ini pada pelit anjing. Yang goblok gue sendiri ceritanya jadinya. Oke lah. Ini kalau misalkan kan tadi kan sebelum dibuka ya new normal. Sekarang new normal nih. Ini mulai aktif lagi nih. Apa yang udah lu lakukan sekarang ini? Oke, jadi waktu sekarang udah kan ini udah new normal nih. Sekarang tempat spot gue ini udah dibuka buat latihan, jadi gue udah bisa balik ke rutin lagi, latihan seminggu 3 kali. Jadinya ya walaupun sekarang juga dibatasin sih sebenarnya. Oh masih dibatasin? Masih dibatasin, kayak misalnya latihan cuma boleh sampai jam 6 gitu. Tapi kita dulu biasa kan mulainya malam. Iya. Sekarang jadi mulainya sore gitu, jam 3 udah mulai gitu. Emang lebih apa ya? Lebih capek sih soalnya kita emang anaknya kerjaannya baru bangun itu jam siang. Oke. Kalau langsung latihan tuh kayak badan masih kaku gitu. Bangun tidur siang guys. Gua nggak ngerti ini. Gua nggak ngerti sih. Namanya juga b-boy katanya. Oh berarti b-boy sampai subuh semua gitu? Gak sih kan Nggak juga. sih, Kayak gua doang deh. Kalau sendiri Son? Kesibukan sekarang ya paling kalau misalnya masih konteks b-boy ya, kalau masih konteks b-boy ya tetap sih ya mungkin lebih banyak porsi latihannya lebih banyak dibanding pas di new normal. Oh jadi lu gitu. tetap fokus ke b-boy ya jadinya ya? Ya kalau misalnya itu. Untuk sekarang tuh emang udah ada event-event b-boy yang battle-battle tuh masih ada lagi sekarang? Oh, gua lihat coba ini ya. Heeh. Oke, jadi kalau untuk event b-boy sih kalau misalnya selama pandemi kemarin ya, itu masih ada acara, tapi acaranya online. Oh online. Jadi biasa kan kita battle face to face tuh, biasa tuh Ya, kayak kita gitu. Anjing. Kalau ini jadinya kita online, jadi kita upload video kita gerakannya kayak gimana, ntar lagunya ntar udah dikasih dari panitia acaranya, ntar kita tinggal bikin gerakannya gitu. Kalau dulu online gitu kan.
Kalau sekarang di new normal ini event udah ada cuma masih dikit. Oke. Gitu. Kalau kemarin gue sempat juga bikin acara B-boy kan di hari Minggu kemarin, itu boleh tapi dikasih limited slot gitu. Oh, berarti dibatasin gitu. berarti lu sempat bikin acara lagi kemarin ya pas habis new normal. Bikin acara B-boy gitu. Masih ada acara lagi yang lu buat nggak untuk nextnya bulan Nextnya besok atau apa? Bakal ada, cuma belum tahu. Tapi kayak sekitar sebulan 2 bulan bakal ada sih kayaknya ya. Gue bikin. Iya. Oke, semoga dari konten gue ini bisa ngebantu kalian juga, bisa membuat semua orang semangat, mengenal apa itu dunia dance gitu kan kesannya. Iya. Gue jadi nanti akan menutup video ini dengan mereka harus menampilkan gerakan mereka, karena gue nggak mau ngelihat kayak gue bilang achievement lu apa sih ini ngomong doang lu, nggak ada kayak skill dikasih ya unjuk. kan. Ya lu harus nunjukin ke mereka ini harus dilirik oleh negara kita gitu Wih, kesannya. Ya nggak? amin. Bagus nggak konten gue? Boleh. Salut. Oke, thank you banget. Subscriber. Thank you banget guys udah mau nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf untuk kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan maupun sengaja atau tidak disengaja. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi, dan kita tutup acara ini dengan dance mereka ini nanti ya. Oke, see you untuk next content. Bye-bye, Goodbye. guys. The way your body syncopates, you're driving me crazy.